Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Wow. Saya percaya kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Amin Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Pagi hari ini kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik bagimu pagi hari ini. Ke atas mezbah-Mu kami bawa korban syukur kami yang terbaik. Sebab Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan, pengagungan hanya bagi-Mu. Sebab Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus ibadah kami pagi hari ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu, lingkupi dengan malaikat-malaikat-Mu. Dan kami rindu bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, sebab Kau layak menerima puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Allah yang layak kami puji. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama serukan Bapak Saudara. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Yes, kami serukan pagi hari ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja kami, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Mari angkat kedua tangan kita serukan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Layak disembah, layaklah, oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Yesus yang layak. Yes Lord, layak kudus, layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang perkasa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sungguh lagi katakan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Oh, layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
bersorai bagimu Tuhan. Oh haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari puji Dia, mari sembahkan syukurmu kepadanya. Oh Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dipuja, Kau yang layak disembah. Ya segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat berkat kesehatan, kekuatan yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan lebih lagi bagi Tuhan Allah kita. Oh layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yes, Lord. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Ya semua yang bernafas memuji-Mu. Amin. Oh, layak disembah. Lebih lagi serukan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Oh Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak dipuji Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, biar segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Kau pemilik hidup kami Tuhan, Kau pemilik hidup kami. Yang layak disembah. Hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau besar, Kau mulia, Kau kudus. Oh, Kau ajaib, Kau mulia, Kau besar, Kau agung Tuhan. Kau ajaib. Oh, kami naikkan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Oh, sebab Kau yang layak terima pujian, sebab Kau yang layak terima penghormatan kami. Kalau sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kalau sepanjang minggu ini kami boleh menikmati kehadirat-Mu,
Kami menikmati pertolongan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Penuhi kami dengan roh-Mu pagi hari ini. Lawat kami, jamah kami. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, cinta hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh nyata karya-Mu dalam hidup kami. Sungguh terbukti pertolongan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari kami boleh melihat mukjizat-mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ruangan ini penuh kemuliaan untuk-Mu Tuhan. Biar ruangan ini penuh pengagungan untuk-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, kami siap Tuhan memberikan hidup kami bagi-Mu. Berdaulatlah penuh atas hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami siap bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia yang luar biasa perkasa. Boleh tengok samping kanan kiri depan belakang, yang kasih senyuman. Walaupun pakai masker, tapi senyuman boleh terpancar dari wajah kita Bapak Saudara. Berapa banyak yang percaya Allah kita Allah yang perkasa? Amin, semua percaya amin? Yes, Dia Allah yang perkasa. Yeay. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, namun dengan Roh-Mu. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus enam jiwaku. Kita lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah perkasa. Surga bumi pun Kau Raja kami, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Allah yang perkasa. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih Kau yang menebus enam jiwaku. Kita sama-sama lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perkasa. Surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku.
Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Biarkan musik kita memuji Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, yang layak terima puji-pujian kita. Amin. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah lebih dahsyat lagi. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah, sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Serukan Yesus, Kaulah Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan Allah kami yang perkasa. Sekali lagi lebih dahsyat. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Haleluya, haleluya. Yang percaya di Allah yang perkasa, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Wow, saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang perkasa. Selain Kau tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk benih firman-Mu pagi hari ini. Biar tanah yang baik itu Tuhan boleh ada di dalam kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dengan baik dan bertumbuh bahkan berbuah. Thank you Jesus. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Biarlah ini menjadi pernyataan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun daging kami lenyap, dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kami tetap menyembah-Mu. Amin Tuhan, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia, ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku
sanjung tinggi namamu Yesus. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di dalam kami. Hanya Kau satu. Yes, kami sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Kami sanjung Engkau Tuhan, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Bapak Ibu Saudara saja katakan, ku sembah. Benar Tuhan, oh Kau disanjung, Kau disembah. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung, yes, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mata kami Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara, mari nyatakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu, yes, memudarkan dunia, di mata kami. Oh, mari angkat suaramu lebih lagi, serukan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati ya Tuhan. Lewat pujian, penyembahan yang luar biasa yang kami nikmati ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu pada siang hari ini ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendengarkan firman Allah yang terus mengubahkan hati kami, mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan karakter kami, bahkan mengubahkan seluruh gerak hidup kami agar kami searah, selaras sesuai dengan firman Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan perlengkapi kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh terus ada di jalan trek yang benar, di jalan dalam kehendak Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang hadir siang hari ini ya Tuhan, sehingga benih firman Allah yang boleh ditaburkan, boleh tertanam, berbuah subur. Dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa boleh pada siang hari ini saya melayani Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala Pembina, Bapak Gembala dan para pemimpin staf Gembala yang boleh mempercayakan saya pelayanan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sedang dipersiapkan Allah untuk dipindahkan oleh Allah menuju tempat rumah kekal abadi, yaitu rumah Bapa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hidup kita hari-hari ini di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang benarnya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita harus menyadari bahwa kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh main-main dengan cara hidup kita. Kita harus memperhatikan cara hidup kita hari-hari ini, apakah berkenan di hadapan Allah atau tidak. Kita harus jeli juga melihat tanda-tanda zaman yang Tuhan perlihatkan hari-hari ini di hadapan kita. Kita bisa melihat ya kejadian-kejadian di belahan dunia, ya terjadi perang dan lain sebagainya. Ya, kita melihat ada tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh tanda-tanda yang Tuhan berikan. Kita persiapkan diri dengan benar ya saudaraku. Karena Allah ingin mendapati kita, hidup kita berkenan di hadapannya. Nah saudaraku, kita saudaraku ya harus betul-betul mempersiapkan kehidupan kita, khususnya karakter kita Bapak Ibu Saudara ya. Karakter kita, sikap penyembahan kita kepada Allah setiap hari ya, dalam perilaku kita, dalam cara perkataan kita, cara berpikir kita ya. Jadi kita harus perhatikan betul Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini iblis bekerja untuk menghalang-halangi ya pengenalan saudara akan Tuhan. Rencana-rencana Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan. Sehingga saudaraku, saudara kita mau dibelokkan, disimpangkan. Sehingga kita terlena dengan apa yang diperlihatkan oleh kuasa gelap hari-hari ini saudaraku. Oleh sebab itu saudara, kita harus mau terus menggeliat mengenal Allah. Oleh sebab itu tema pada siang hari ini saudaraku adalah bagaimana kita memiliki penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan yang berkenan saudaraku. Saudara, iblis hari-hari ini bekerja keras. Bagaimana saudaraku, saudara kita tidak lagi memiliki penyembahan yang benar dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari.
Sehingga saudaraku, kita mau disamakan ya dengan dunia ini, saudaraku. Inilah rencana iblis, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mau meresponi bahwa Tuhan sedang memanggil kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 21 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Slide-nya dibuka. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca tadi ayat 21 dikatakan bahwa akan tiba, kamu akan menyembah bukan di gunung ini ya. Jadi gunung ini maksudnya gunung Gerizim Bapak Ibu Saudara ya. Jadi orang Israel yang kawin campur, dia tidak boleh beribadah ke Yerusalem, tapi di gunung Gerizim itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang saudaraku lokasi penyembahan saudaraku ya. Jadi Tuhan sedang menjelaskan bahwa lokasi menyembah beribadah kepada Tuhan itu tidak lagi berlaku Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba kita buka slide-nya. Penyembahan yang berkenan kepadalah bukanlah berbicara tentang tempat, lokasi penyembahan, bukanlah syarat seseorang diterima penyembahan oleh Allah. Ini bukan berarti saudara nggak mau ke gereja lagi ya. Jangan ya saudara. Kita harus menangkap firman, jangan dangkal Bapak Saudara. Kita harus menangkap secara luas ya, secara lengkap, utuh. Bukankah firman Allah juga berkata bahwa jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, saudaraku. Jadi kita harus mengerti ini. Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada kita tentang kualitas penyembahan, Bapak Saudara. Katakan kualitas penyembahan. Ya, saudaraku ya. Ini yang Tuhan mau, saudaraku ya. Penyembahan yang berkenan. Jadi Tuhan sedang membidik kehidupan kita, sedang membidik agar kita menjadi penyembah yang berkualitas di hadapan Bapa di surga. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan yang berkenan itu tentu akan menjadikan pertobatan kita menjadi pertobatan yang berkualitas. Pertobatan yang berkualitas tinggi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pertobatan yang benar adalah pertobatan yang seharusnya terus menerus sehingga kita memiliki ya perubahan sampai kepada transformasi Bapak Saudara ya. Ya tadi kita mendengar di ibadah 1 ya, dari ulat menjadi kupu-kupu, itu transformasi Bapak Saudara. Nah ini tujuan Allah Bapak Ibu Saudara. Menjadikan saudara ya menjadi penyembah yang benar. Menjadikan saudara dan saya menjadi penyembah yang berkualitas. Nah saudaraku sekalian, perubahan ini harusnya mengakibatkan kita bukan hanya kepada perubahan moral, tapi juga arah tujuan hidup kita itu berubah. Arah tujuan kita juga berubah saudaraku, dari perkara-perkara duniawi saudaraku menjadi perkara-perkara yang di atas. Nah hal ini tidak mudah saudaraku. Sebab lingkungan kita, saudaraku, lingkungan kita ya, itu arahnya itu ke arah-arah duniawi, saudaraku. Maka kita harus betul-betul, saudaraku, menempatkan diri kita menjadi penyembah-penyembah yang memiliki cara berpikir perkara-perkara yang di atas. Saudara, kalau kita
membaca tentang penyembahan, kita harus juga membaca ayat ini, saudaraku ya. Kita buka di Matius 4 ayat 8 sampai 10, saudara ya. Nah, di situ dikatakan iblis membawa pula Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepada Tuhan Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan diberikan kepada Yesus jika Yesus menyembah iblis, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Hanyalah iblis, artinya Tuhan Yesus menolak dengan mentah-mentah, ya. Sebab ada yang tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya, kepada Tuhan Allah saja kita harus berbakti. Nah, saudara, kita belajar tentang kata menyembah. Kata menyembah dalam bahasa aslinya, Bapak Saudara, dalam tertulis di bahasa Yunani, saya temukan itu tertulis proskuneo, Bapak Saudara, ya. Yang artinya, saudaraku, tunduk, memberi nilai tinggi. Wah, luar biasa ya. Katakan, Bapak Saudara, memberi nilai tinggi. Nah, saudara, nyambung lagi di ayat di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Nah, kita akhirnya mengerti mengapa ayat ini berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada ya di dalam orang itu, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus, ya. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia atau melainkan dari kuasa gelap. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi ya, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kita mau melakukan kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih hidup, saudaraku. Maka saudaraku, kita akan menemukan, saudaraku, ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah bila penyembahnya memiliki pengenalan akan Allah, saudaraku. Ya, ya sering lah ya kita mendengar ya banyak sekali dikhotbahkan. Tapi saya pastikan saya akan membahas di angle yang berbeda, yang lebih dalam, supaya Bapak Ibu Saudara lebih mengerti mengapa kita harus mengenal Allah, bukan hanya mengenal, tapi serius habis-habisan kita mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan di Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, saudaraku, kemenangan orang percaya itu harus pasti diawali, Bapak Saudara ya. Pasti diawali dari responnya yang terus menerus mau diperbarui pikirannya akan pengenalan Allah, saudaraku. Firman-Nya, pengenalan akan firman-Nya, pengenalan bagaimana cara mengenakannya, saudara. Nah, kita buka slide berikutnya. Apa yang harus kita kenal, saudaraku? Kita harus mengenal apa yang telah Allah lakukan di masa lampau. Sehingga kita belajar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Jangan pernah kita lakukan di kehidupan kita, Bapak Saudara. Ya. Mengenal apa yang telah Tuhan ajarkan. Ya. Melalui firman-Nya. Ya. Kalau kita melihat di kitab Injil Perjanjian Baru, maka kita akan melihat pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Khususnya khotbah di bukit. Ya, itu pengajaran Tuhan yang luar biasa. Kita harus betul-betul mengerti yang Tuhan ajarkan. Misalkan Tuhan berkata, berbahagialah kamu orang yang miskin di hadapan Allah. Ampunilah musuhmu, berkatilah musuhmu, dan lain sebagainya. Dan kita harus mengenal apa yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Saudara, tentu saudara mengerti bahwa Tuhan hendak memindahkan kita ke dunia yang akan datang. Ini rencana Tuhan, saudaraku. Tetapi sebelum itu, Bapak Saudara, sebelum itu kita
mau dibentuk Tuhan, kita mau dididik Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar sejak hidup di bumi ini. Nah, oleh sebab itu saudaraku, rencana besar Bapa adalah saudaraku menjadikan saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin, saudara. Saudara, ini rencana besar Bapa. Saudara ingat betul-betul, saudara, ini rencana goal besar Bapa di sorga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menukarkan, saudaraku ya, hak kesulungan saudara karena hanya semangkuk kacang merah, saudaraku ya. Kenikmatan-kenikmatan yang sementara. Ya, kalau kita melihat ya kenikmatan-kenikmatan yang kuasa gelap hari-hari ini tunjukkan itu banyak sekali, saudaraku ya. Di media sosial melalui tontonan. Ya, anak-anak muda harus hati-hati. Memilih tontonan yang pantas untuk ditonton. Ketika engkau tergoda untuk menonton hal-hal yang tidak pantas, engkau sedang tidak menyembah Allah, saudaraku ya. Hari-hari ini ibu-ibu juga harus pandai-pandai ya menjaga mulut lidah bibirnya, saudara ya. Jangan tergoda untuk menggosip-gosipkan orang. Amin, ibu-ibu ya. Oke ya. Bapak-bapak juga ya. Jangan tergoda ya dengan nafsu-nafsu yang jahat, perkara-perkara dunia ya. Kita harus betul-betul menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Allah ini, yaitu menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus dan juga menularkannya kepada orang lain. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa saudaraku kita menjadi serupa dengan Kristus? Tentu Tuhan Yesus mengajarkan kita serupa dalam cara berpikir, serupa dalam berkehendak, serupa juga dalam tentu bertindak, saudaraku. Inilah kunci kita hidup bisa menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Sukses di atas segala sukses, bukankah Bapak Ibu Saudara, adalah ketika kita berhasil menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang menjadi goal besar kita. Maka saudaraku, kualitas pengenalan seorang akan Tuhan menentukan tindakannya, menentukan keputusan-keputusannya, saudaraku. Apakah tindakannya, saudaraku? Apakah keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang berasal dari ya pergumulan yang sudah matang dengan Roh Kudus, saudaraku. Atau keputusan-keputusan yang memang tidak dewasa. Keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang berdasarkan pengalaman pribadi, kepintarannya. Nah, saudaraku, kalau kita mengenal Allah, maka saudaraku kita akan mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang harus mengambil keputusan-keputusan berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah kita gumulkan dengan matang melalui pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Ya, ini ada hubungannya dengan penyembahan kita, saudaraku. Kita harus memiliki apa, saudaraku? Auto-refleks yang benar, saudaraku. Kalau kita memiliki auto-refleks yang benar, saudaraku, ketika kita menghadapi masalah, pergumulan, saudara, kita tidak gampang menjadi lemah. Kita tidak gampang menjadi putus asa dan mencari jalan mudah untuk keluar dari masalah kita, saudaraku. Ya. Kita harus memiliki auto-refleks yang dewasa, saudaraku. Ketika kita diomongin orang, auto-refleksnya mulai gondok, ya, mulai kesel, ya, itu auto-refleks biasanya. Ketika saudara berkendaraan di luar ditabrak dari belakang, auto-refleksnya apa saudara? Gak punya otak, ya kan? Kadang begitu loh saudara, auto-refleks. Jadi Tuhan mau saudara, penyembahan kita itu berkualitas saudaraku.
Penyembahan itu bukan hanya bicara tentang di dalam ruangan gereja ini, tapi juga dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memiliki auto-refleks yang benar. Ketika kita dihadapkan permasalahan-permasalahan hidup, saudaraku. Maka orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, saudara, maka ia akan menyadari bahwa itu adalah sarananya Tuhan untuk menasihati kita. Amin, Bapak Saudara. Untuk mendidik kita agar kita bisa mengenal cara berpikir, cara berkehendak, cara bertindak, cara berperilaku sesuai kehidupan anak-anak Allah. Saudara, kadang-kadang kita terpancing untuk memiliki auto-refleks yang salah, saudaraku ya. Anak-anak muda ketika melihat tontonan yang tidak pantas, auto-refleksnya bagaimana? Ya. Kalau rata-rata tergoda berarti engkau harus betul-betul bergumul keras. Bagaimana memiliki auto-refleks yang benar. Ya. Engkau harus memiliki auto-refleks seperti Yusuf, anak-anak muda. Ketika engkau melihat tontonan yang tidak pantas, engkau berkata, bagaimana aku bisa melakukan dosa yang sebesar ini kepada Allahku. Amin, anak-anak muda. Juga kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini ya masih punya daging. Ya, kita juga masih bisa tergoda, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terus menyakiti hati Tuhan. Nah, saudaraku, jangan melihat masalah yang belum selesai. Tetapi lihatlah kesempatan untuk mengenal pribadi Allah. Masalah kita banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi disitulah letaknya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal pribadinya. Lebih dalam lagi. Dan Tuhan akan mengarahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Ini yang Tuhan akan arahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya kita dididik Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa rohani, Bapak Ibu Saudara ya. Hari-hari ini kita perlu, saudaraku, mengalami pendewasaan rohani. Nah, saya catat sini, saudaraku, untuk mempermudah kita, ada 4 kedewasaan rohani dicirikan 4 ini, saudaraku ya. Kita berhasil menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan satu-satunya di hidup kita. Coba kita lihat, saudaraku. Di kehidupan kita banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan. Kalau kita sudah mulai tidak punya uang dalam jumlah tertentu, kita mulai tidak bahagia, saudaraku. Kita mulai nggak nyaman. Kita sebenarnya belum menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Ya. Kita harus juga memiliki, saudaraku, tujuan hidup hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. Maka kita akan mengerti, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan mendidik kita dalam pergumulan hidup, sebenarnya Tuhan mau arahkan kita memiliki tujuan arah yang benar, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Kedewasaan juga ditandai dengan berusaha mengisi hari-hari hidup kita berkenan. Jangan saudara merasa nyaman dengan karakter yang salah, yang masih salah, Bapak Ibu Saudara ya. Misalnya masih bisa nyimpen kesalahan orang lain ya. Jangan nyaman, jangan merasa biasa. Itu harus kita lepaskan. Karena itu hal yang membuat Tuhan tidak nyaman dekat-dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ini akan menghalangi Roh Kudus berbicara dengan kita. Yang keempat adalah selalu menghayati dunia adalah tempat persinggahan sementara dan bukan tempat tinggal tetap. Nah, saudaraku, kalau 4 kedewasaan rohani ini kita bisa hidupi, saudaraku, maka ketika kita diberkati oleh Tuhan, saudaraku, kita akan mempergunakan berkat itu untuk menggenapi rencana Allah. Tidak lagi kita gunakan untuk kesenangan kita, saudaraku. Kita akan melihat perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi lagi, saudara. Nah, orang-orang yang bisa menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan hidup, yang memiliki tujuan Tuhan dan kerajaannya, berusaha
memiliki hari-hari hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya saudaraku. Bahkan hatinya tertanam kepada kerajaan sorga. Ini adalah orang-orang yang pasti menggunakan berkat yang dia terima untuk menggenapi rencana Allah agar misi kerajaan Allah, pemberitaan Injil kerajaan Allah diberitakan sampai ke ujung bumi. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Saudara, siapa sih yang gak punya masalah Bapak Ibu Saudara? Saya juga punya masalah, Bapak Ibu Saudara punya masalah. Tetapi itu cara Tuhan mendidik kita saudaraku. Agar kita mengenal kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mengenal tujuan hidup kita. Kita ini adalah orang utusan-utusannya Tuhan saudaraku. Kita ini adalah warga kerajaan Allah. Kita ini adalah warga yang berkerajaan. Yang Tuhan utus ke dunia. Tapi sebenarnya domisili kita adalah yang asli adalah orang-orang yaitu warga kerajaan sorga. Yang Tuhan tempatkan sementara waktu di sini. Tuhan didik kita ya menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Tuhan yang akan memberatkan oknum iblis pada saat penghakiman terakhir, saudaraku. Ya. Saudara, jadi saudaraku, kenapa Tuhan Yesus sangat concern sekali tentang pemuritan. Jadikan semua bangsa muridku. Kenapa sih gak langsung aja Tuhan diangkat Tuhan? Enggak. Kamu harus jadi saksiku. Sebab ini ya, untuk menghukum iblis harus ada penghakiman. Maka harus ada saksi-saksi. Saksi-saksinya adalah saudara dan saya. Katakan amin. Saksi-saksi yang hidupnya seperti Kristus. Nah saudaraku, kita harus melihat rencana Allah yang besar ini saudaraku. Menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, di slide berikutnya. Ya, seseorang akan menyembah Allah dengan seorang yang menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal ya Allah yang disembahnya. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya dan dia dapat menceritakan tentang ya kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dan menjadi percaya ya. Slide berikutnya. Nah, mengenal Tuhan artinya saudaraku kita mengenal hakikatnya saudaraku. Kita mengenal kesukaannya Tuhan. Kita mengenal kehendak Tuhan untuk kita kenakan saudaraku. Dalam seluruh gerak hidup kita. Kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya saudaraku. Ya, sarana untuk mengubah cara berpikir kita. Maka untuk mengenal Tuhan saudaraku. Tidak bisa tidak saudara harus mencintai firman Allah. Katakan kita mencintai firman Allah saudaraku. Ini tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina. Dengan demikian kita menghargai anugerah Allah yang begitu besar. Yang sudah dicurahkan. Tentang tema anugerah juga disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Saudara bisa melihatnya kembali di channel YouTube GBI Citra Raya saudara ya. Jadi begitu besar saudaraku. Rencana Allah buat kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan lewat perilaku hidup kita saudaraku. Slide berikutnya. Pengenalan akan Allah harus dibangun dengan kerinduan kita mencari Allah. Mencari wajah Allah terus menerus saudaraku. Dalam doa kita setiap hari. Membaca merenungkan firman. Mendengarkan Tuhan berbicara. Ini penting saudaraku ya. Jangan kita ini hanya bicara terus tapi tidak mendengarkan Tuhan sedang berbicara dengan kita. Maka saudaraku sebenarnya doa itu saudara adalah komunikasi dua arah. Maka saudaraku sebagai hamba saudaraku kita harus banyak-banyak mendengarkan Tuhan kita dong harusnya saudara. Jangan seorang hamba yang banyak ngomong saudaraku. Tapi biarlah Tuhan kita yang banyak ngomong menasihati kita. Setelah kita mendapat nasihat-nasihat Tuhan, baru kita utarakan apa yang menjadi harapan kita, kerinduan hati kita. Amin saudara.
Kita mau belajar dewasa mengenal Allah kita, saudaraku. Nah, Allah juga, saudaraku, mau kita mengenal Dia di sepanjang umur hidup kita melalui setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Kita harus melaluinya, saudaraku, dengan pimpinan Roh Kudus. Inilah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya intim di ruang doa, tetapi dia juga bisa intim ya di segala tempat dan waktu. Ditandai dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku ya. Oke, kita belajar yang kedua, saudaraku. Kedua, kita harus hidup benar, saudaraku ya. Saudaraku, di slide berikutnya dikatakan apa, saudara? Hidup benar akan terjadi karena Yesus sudah membenarkan kita. Ini merupakan hal utama, saudaraku, yang menjadi dasar agar kita menjadi penyembah yang berkenan. Kebenaran yang dilakukan Allah terhadap kita, saudaraku, akan nampak dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Nah, maka di slide berikutnya saya tulis begini, Bapak Saudara. Maka penyembah yang benar akan memperhatikan dua hal, saudaraku. Yaitu kebenaran dan kekudusan yang Allah kehendaki. Ya. Dan kasih kita terhadap sesama. Perhatikan, saudaraku. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ya. Terutama orang-orang yang lebih rendah dalam hal ekonomi dan lain sebagainya ya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat ya. Bagaimana nilai-nilai kebenaran Allah? Apa sudah kita kenakan belum? Atau kita acuh, enggak acuh ya. Kekudusan yang Allah kehendaki, apakah kita rindu untuk mengenakannya, saudaraku? Nah, tujuan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula agar kita menjadi manusia-manusia yang mengenal Allah, saudaraku. Bertumbuh menjadi manusia yang berperilaku benar, kudus, dan berkelakuan hidup seperti Tuhan Yesus, saudaraku. Saudara, ini yang menjadi kerinduan Tuhan hari-hari ini. Kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang memperhatikan kesukaan Allah. Bagaimana kita mengenakan kebenaran, kekudusan Allah setiap hari. Dan kita menjadi orang-orang yang bisa Tuhan percayai untuk membantu sesama kita. Meringankan beban orang lain. Agar mereka mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadilah penyembah-penyembah yang benar, saudara. Melalui, saudaraku, menjadi orang-orang yang memancarkan hidup yang benar di hadapan Allah. Yang ketiga, saudaraku. Nah, ini baru komplit, saudara ya. Ini yang Tuhan Allah kehendaki. Menyembah itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini, saudaraku, Tuhan sedang mempersiapkan penyembah-penyembah yang benar. Saudara dan saya harus meresponi ini. Saudara dan saya harus menggeliat. Saudara dan saya harus menyeberangkan hati kita untuk mempersiapkan diri menjadi penyembah-penyembah yang Allah mau, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan memilih saudara untuk memenuhi panggilan ini. Katakan amin, saudaraku. Saudaraku, ya, menjadi penyembah-penyembah yang benar harus menjadi tujuan hidup kita. Saudara, jika kita mau diakui oleh Tuhan, ya, menjadi penyembah yang benar di hadapan Bapa, maka tidak bisa tidak saudara harus memperhatikan cara menyembah yang Allah mau. Yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, menyembah yang Allah mau adalah tentang kualitas. Allah mau harus komplit, saudaraku ya. Bukan hanya menyembah dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Jadi ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, saudaraku. Menyembah Allah dalam roh ini, saudaraku, ini bicara tentang penyembahan dari dalam, dan penyembahan dalam kebenaran adalah
berbicara tentang penyembahan dari luar. Jadi Tuhan mau penyembahan dari dalam dan luar harus sama-sama berkualitas. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat kita di ruang gereja ini, ketika kita menyembah Allah, maka Tuhan juga mau di luaran sana perilaku kita juga benar ditemukan oleh Allah. Inilah orang-orang yang pasti ya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya dipersiapkan menjadi orang-orang yang punya kualitas yang berbeda penyembahannya. Menyembah dalam roh juga berbicara tentang keterhubungan kita saudaraku. Keterhubungan roh kita dengan roh Allah. Connect gak sih saudaraku? Ketika kita ditawarkan kebahagiaan-kebahagiaan dunia, tontonan-tontonan yang tidak pantas ya. Kemudian cara kehidupan yang tidak benar saudaraku. Connect gak sih kita dengan roh Allah? Ya. Saudaraku, kita harus connect dengan roh Allah setiap waktu. Orang-orang yang menyembah dalam roh pasti punya keterhubungan. Ada hubungan yang harmoni yang terus menerus saudaraku. Maka saudaraku kita tidak bisa tidak ya saudara. Harus terus ketemu Tuhan setiap hari. Minta Tuhan perlihatkan ya. Minta Tuhan tunjukkan bagaimana cara hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, menyembah Allah dalam kebenaran, ini artinya saudaraku, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seluruh gerak perilaku kita, saudaraku, ini menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah, saudaraku. Jangan kita ini saudara, di rumah tangga kita ini suka ribut, saudaraku. Ya, nggak ada nilai-nilai kerajaan Allah. Maka saudaraku, kita harus memperhatikan penyembahan dalam kebenaran juga. Bukan hanya dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Harus komplit saudara. Dari dalam, dari luar harus sama. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, karena itu Allah mau penyembahan kita, ya, yang kita persembahkan kepada Allah, luar dalamnya harus didapati sama dan berkenan. Setiap perkataan perbuatan kita harus muncul dari hati yang mengasihi Allah. Hati yang terhubung dengan Roh Kudus. Hati yang tidak lagi memiliki kemunafikan, saudaraku. Maka saudaraku di slide berikutnya, seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya memiliki keintiman dengan Roh Allah. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah setiap saat ya. Demikian juga orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita. Nah, Allah baru mau menerima persembahan hidup kita, Bapak Saudara. Penyembahan hidup kita kalau ada dua unsur ini, Bapak Saudara. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi pastikan Bapak Saudara hari-hari ini kita menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang memiliki dua unsur ini. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka saudaraku tidak bisa tidak. Luar dalam saudaraku harus diperhatikan. Nah, ini slide saya yang terakhir untuk menutup firman Allah pada siang hari ini saudara. Saudara jangan ikut gairah dunia yang semakin mematangkan kejahatannya. Tetapi tetaplah kita hidup sebagai penyembah yang benar. Yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Untuk mematangkan rencana Bapa. Mencetak orang-orang yang hidupnya didapati berkenan. Dan sempurna dalam seluruh kelakuan hidup. Amin saudara. Saudara mau mematangkan rencana Bapa. Jadilah penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Amin untuk firman Allah. Kami bersyukur Bapa bahwa kami dipilih Tuhan untuk mengenal
pribadi Bapa, pribadi Allah yang tiada batas itu ya Tuhan. Tuhan mengajar kami menjadi penyembah-penyembah yang berkualitas. Tidak hanya kami jago kandang, tetapi kami percaya Engkau mau ya Tuhan. Kami di luar sana menjadi saksinya Tuhan. Amin. Dalam seluruh perilaku kami ya Tuhan, kami boleh selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Yes. Kami tidak lagi tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Menggenapi rencana Bapa. Amin. Menjadi saksi-saksi Kristus. Untuk orang-orang yang belum mengenal Allah di luar sana ya Tuhan. Banyak di luar sana yang terhilang. Dan kami mau Tuhan memenuhi panggilan ini ya Tuhan. Yaitu menjadi orang-orang yang menampilkan kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Dengan cara menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dalam roh dan kebenaran. Kami mau menjadi pribadi yang berbeda ya Tuhan. Tidak mau sama lagi dengan pribadi kami yang dulu. Dulu mungkin kami menjadi pribadi yang egois. Tujuan kami mau hidup yang enak-enak. Kami masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Sehingga banyak tontonan-tontonan yang tidak pantas yang masih kami tonton. Sehingga itu mewarnai pikiran kami. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau lepaskan itu semua untuk Tuhan. Demi untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami mau menggeliat untuk menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Kami mau memperhatikan cara berperilaku kami sehari-hari ya Tuhan. Kami mau memunculkan pribadi Tuhan Yesus dalam seluruh tindakan kami. Ketika kami mengalami masalah pergumulan, kami tidak takut dan gentar. Amin. Sebab ada Allah yang menyertai kami. Amin. Karena kami mengenal Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman Allah ini Tuhan. Siang hari ini ke dalam hati kami. Bahwa kami mau terus Tuhan. Kuat dengan tekad yang kuat ya Tuhan. Mau menjadi penyembah yang berkualitas di hadapan Bapa di sorga. Sehingga kami ditemukan menjadi orang-orang yang berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan menemukan kami orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat-jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Katakan sama-sama, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan. ini kerinduan kami ya Tuhan. Menjadikan Engkau satu-satunya harta bagi kami ya Tuhan. Keindahanmu saja yang Tuhan kami lihat di mata kami Tuhan. Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia. Haleluya. Rasa kami yang mutiara tak ternilai harta milikku. Jadikan Tuhan harta bagi satu-satunya
dunia. Di mataku Engkau termulia. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Benar Tuhan, jadikanlah kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran itu Bapa. Sehingga hanya Engkau saja yang dimuliakan, hanya Engkau saja yang diagungkan. Yes. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan memilih kami umat-umat, para hamba-Mu, para pelayan yang saat ini hadir di tempat ini beribadah. Kami percaya Tuhan akan membawa kami semuanya naik kepada yang Tuhan percayakan. Untuk kami boleh membangun diri kami, berhubungan, bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Lewat kebenaran firman ini meneguhkan setiap kami, untuk kami boleh lebih baik lagi menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Benny. Mari Tuhan berkati hamba-Mu ini Ya Tuhan. pakai lebih dahsyat lagi. Yes. Berikan terus hikmat bahkan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Amin. Sehingga apa yang hamba-Mu terus lakukan dalam pelayanan Tuhan, menyampaikan isi hati ini, itu menjadi satu kekuatan merema dalam kehidupan kami. Yes. Dan banyak juga Tuhan petobat-petobat baru di tempat ini Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya firman yang hidup, firman yang terus dilakukan Tuhan. Berikan semuanya kemampuan untuk melakukan. Yes. Terima kasih, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati apa yang dilakukannya Tuhan. Ya. Buatlah berhasil sehingga nama Yesus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang hadir di tempat ini. Umat-umat-Mu yang sudah datang di tempat ini, kami percaya mereka sudah mendapatkan makan rohani ya Tuhan. Untuk mereka boleh lakukan praktekkan hidup di luar sana Tuhan. Jadikanlah setiap umat-umat-Mu Tuhan menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang misioner Tuhan. Amin. Umat yang tangguh di akhir zaman Yes. ini Tuhan. Amin. Karena kami tahu bahwa tantangan hidup ini Tuhan tidak gampang Tuhan. Tapi kami percaya bersama-Mu kami kuat, Yes. bersama-Mu kami menang Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya penguasa tunggal yang dapat menuntun setiap umat-umat-Mu di tempat ini mengalami sesuatu Tuhan yang di dalam nama Yesus Tuhan. Ada jaminan kekal, ada jaminan keselamatan, ada jaminan segala Ya, sesuatunya Tuhan yang Kau berikan bagi umat-umat-Mu tetap mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau hadir di tempat ini lewat ibadah ini Tuhan. Saat ini saudaraku kita akan bersapaat untuk Banten, Provinsi Banten, untuk kota kita Citaraya dan sekitarnya. Kita berdoa untuk Banten. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah berdiri di tempat ini Tuhan, ada di kota Banten ini Bapak. Kami menyerahkan Banten di dalam tangan Ya Tuhan. Kami percayakan Banten ini ada di dalam Engkau. Yes. Dan Engkau yang mengendalikan seluruh aspek Tuhan yang ada di Banten ini Amin, Tuhan. Lewat seluruh pemerintahan yang ada di Banten, lewat apapun yang dikerjakan di Banten ini, mari Bapak Tuhan yang berperkara atas Banten ini Tuhan. Ya. Berikan kemajuan dalam segala bidang lewat Banten ini Tuhan. Mereka orang-orang yang dipilih di Banten ini Tuhan, yang menduduki roda pemerintahan yang Tuhan, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk Amin. memajukan Banten ini menjadi Banten yang diberkati, Amin. Banten yang maju dalam segala bidang Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap orang-orang yang berlaku Tuhan dalam setiap jabatan-jabatan yang ada di Banten Tuhan, berikan mereka melakukan tugas-tugas yang terbaik dengan penuh Yes. kejujuran dan tanggung jawab. Mereka boleh maksimal melakukan Ya. segala pekerjaannya dengan hati yang benar-benar tulus di hadapan-Mu Tuhan, sehingga membawa dampak perubahan dalam setiap bidang mereka masing-masing Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan orang-orang yang punya hati untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik Tuhan di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati Banten dalam segala Tuhan berlimpah-limpah di Banten ini Tuhan. Lewat perekonomian di Banten ini mari Tuhan, pengusaha-pengusaha yang ada di Banten ini terus Tuhan Ya, dibangkitkan. Lewat sumber-sumber daya alam di Banten ini terus Tuhan dimunculkan Tuhan. Yes. Karena kami percaya kesejahteraan Banten ini Tuhan, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Berkati Banten ini Tuhan, berkati sumber daya alam di Banten ini Tuhan, sehingga kesejahteraan masyarakat di Banten
Banten ini Tuhan boleh terjadi Tuhan. Mereka boleh berkecukupan, mereka boleh hidup berkelimpahan, sehingga nama Yesus terus yang dipermuliakan dalam apa yang mereka dapatkan di Banten ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Banten ini akan Tuhan menjadi pusat kerajaan Allah Tuhan. Yes. Banyak jiwa dimenangkan. Gereja-gereja yang mulai berdiri di Banten ini tetap kuat Tuhan, menghadapi tantangan Tuhan. Bahkan gereja yang saat ini Tuhan masih memerlukan tanda-tanda mengheran dan ajaib itu Yes. Tuhan katakan lewat suku-suku yang terabaikan. Kami percaya Tuhan, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para misioner akan bergerak terus Tuhan ke sana Tuhan, sehingga kerajaan Allah di Banten ini akan terjadi Tuhan Ya. dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau yang akan membalikan Banten ini menjadi pusat kerajaan Allah yang lebih dahsyat lagi Amin. Tuhan. Oh banyak Tuhan yang bertobat di Banten ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saatnya lah Tuhan, Banten akan mengalami revival Tuhan. Yes, dalam nama amin. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk kata kami Citra Raya dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Kalau tahap kedua gereja yang sudah dibangun mulai finishing Tuhan, kami mendengar Tuhan, mereka belum bisa masuk Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini. Kami tidak tahu perizinan seperti apa. Kami tidak tahu seperti apa mereka ini sulit untuk masuk seperti yang Tuhan inginkan Bapak, yang mereka inginkan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kepadamu Tuhan. Ya, Tuhan, Berikan amin. semuanya kemudahan Tuhan, agar gereja ini boleh bisa dipakai Tuhan. Amin, Di daerah amin. Lamongan ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan yang berperkara Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi setiap pekerjaan rumah ibadatmu boleh diri di tempat itu Tuhan. Siapapun orangnya itu Tuhan, jamah mereka Tuhan, Yes. supaya mereka boleh siap Tuhan masuk ke tempat itu. Karena kami tahu bahwa Citra Raya akan mengalami penuaian besar Tuhan. Ya, Tuhan. Banyak jiwa yang akan terus dimenangkan Tuhan di Yes. kota ini Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang diutus Tuhan masuk ke tempat itu Tuhan, mereka diberikan keleluasaan, mereka diberikan kelancaran, kemudahan Amin. Tuhan, Amin. supaya tempat itu terisi dengan jiwa-jiwa baru Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang haus dan rindu Tuhan. Karena kami percaya gereja Tuhan yang berdiri di kota ini Tuhan, Tuhan izinkan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih. terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan setiap keamanan kota kami Citra Raya dan sekitarnya Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap sudut Yes. kota kecil ini Tuhan, dari setiap pintu-pintu gerbang, dari depan belakang Tuhan, kiri samping belakang, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menutup setiap kejahatan untuk masuk ke kota ini Tuhan. Ya. Karena kami tahu Tuhan, kota ini akan dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Setiap kegiatan Yesus. yang tidak benar Tuhan di kota ini Tuhan, setiap apapun Tuhan yang merusak Tuhan kota Yes. ini Tuhan, lewat apapun yang tidak benar, yang tidak kudus Tuhan, semuanya Tuhan Engkau yang menghalaunya, Engkau yang menghatinya Tuhan, Engkau yang menghancurkan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus kami percaya semuanya aman karena dalam lindungan-Mu. Amin. Maka itu Tuhan berperkara atas kota kami Citra Raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan. Ya. Damai sejahtera Allah turunkan atas kota ini. Amin. Keamanan, kesejahteraan semuanya Tuhan Kau berikan bagi kota ini Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas semua itu Bapak. Ya Tuhan, sebentar kami akan menghari ibadah ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat kami. Tangan-tangannya akan memberikan Tuhan berlipat kali ganda. Ya, memberkati Tuhan, semua amin. Tuhan. Sehingga nama Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami alaskan doa ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Haleluya Yesus. Tuhan. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ya, kita siapkan persembahan kita yang terbaik. Untuk yang bertugas saya persilakan sambil kita angkat pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Untuk yang bertugas saya persilahkan. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia
Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman beberapa hari ke depan. Untuk pengumuman saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tetap berjalan normal seperti biasanya, 2 kali jam ibadah. Bapak Ibu Saudara tetap menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang ibadah gereja. Dan pastikan kita bersama-sama tetap memiliki spirit yang menyala-nyala untuk datang beribadah secara onsite di gereja GBI Citra Raya. Ada informasi dari guru sekolah minggu, ada ibadah minggu ceria yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli pukul 7.30 pagi bertempat onsite di gereja. Wajib hadir bagi murid-murid kelas Love, Joyce, Faith, Hope, dan Holy. Untuk informasi silakan hubungi Kak Dida di nomor handphone yang tertera seperti di layar. Ada informasi doa keliling yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli, berkumpul di gereja pukul 7 pagi, dan doa keliling akan dimulai pada pukul 7:30. Adapun rute doa keliling akan menuju ke wilayah Cisoka. Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta silakan menghubungi Ibu Mega dan doakan agar lawatan Allah terus terjadi di wilayah Cisoka dan sekitarnya. Informasi ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 31 Juli pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti Online melalui aplikasi Zoom hari Rabu tanggal 27 Juli tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Berikut ini kami laporkan informasi pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu. Kebutuhan dana untuk pembayaran termin ke-8 adalah sebesar Rp47.653.000. Total dana yang sudah masuk dari para donatur jemaat-jemaat GBI Citra Raya adalah sebesar Rp24.205.500, sehingga masih ada kekurangan dana sebesar Rp23.447.500. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus. Pengarahan baptisan air akan dimulai pada tanggal 5 Juli, tanggal 12, 19, 26 Juli, dan sampai tanggal 2 Agustus. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar memperhatikan jadwal pengarahan baptisan air dan mengikuti semua sesi pengarahan baptisan air yang sudah diinformasikan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati.
damai sejahtera dari Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Puji Tuhan kalau di bulan Juli kemarin di gereja kita sudah terbentuk panitia Natal. Dan pada tanggal 17 Juli kemarin kita sudah mengadakan rapat untuk penganggaran dana, budgeting ya, penganggaran biaya seperti tercantum di dalam di depan, yaitu untuk Natal umum sebesar 130.300.000, Natal sekolah minggu 20 juta, dan untuk Natal Youth dan Teen 9 juta, sedangkan Natal BBI 6 juta. Jadi total budget untuk semua Natal di gereja kita adalah sebesar 165.300.000 rupiah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, kita percaya bahwa melalui kita semua Tuhan akan mencukupkan setiap dana-dana yang kita butuhkan. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu yang akan saya sampaikan, yaitu mewakili dari seksi dana, sumber dana yang akan kita himpun untuk mencukupkan semua biaya-biaya yang kita butuhkan baik dalam Natal yang sudah disebutkan tadi, bahwa yang pertama adalah melalui janji iman panitia dan jemaat. Nanti untuk panitia sudah kita bagikan dan ada sebagian yang belum nanti akan kita bagikan, dan juga untuk jemaat dari seksi dana akan memulai untuk membagikan janji iman, yaitu seperti ini, itu mulai bulan Agustus minggu kedua kita akan mulai ada tim dana yang standby di depan untuk melayani para jemaat yang yang akan menabur melalui janji iman. Yang kedua yaitu ekstra persembahan minggu ketiga, yaitu akan kita adakan ekstra persembahan, ekstra kolekte mulai pada minggu ketiga mulai bulan September, Oktober, dan November. Dan yang ketiga yaitu sumber dana yang akan kita himpun melalui untuk iklan buku agenda. Ya, iklan buku agenda ini kita bagi Bapak Ibu atau yang punya usaha atau komsel ataupun secara pribadi keluarga bisa untuk nanti berkontribusi melalui iklan buku dalam buku agenda. Nah, untuk janji iman panitia yang sudah terkumpul saat ini per tadi malam yaitu 22.750.000 rupiah, dan juga sudah ada yang booking iklan agenda nih, ada 1 juta rupiah. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita percaya melalui kita Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dana kita. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, berapa banyak jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa, kita bersyukur ya, sebab firman-Nya begitu sangat dahsyat bagi kita. Jadi seorang pemuji itu belum tentu dia adalah seorang penyembah. Tetapi seorang penyembah sudah pasti dia adalah seorang pemuji. Yang Allah cari hari-hari ini bukan hanya sekedar seorang pemuji, tetapi yang Allah cari adalah seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini adalah seorang penyembah yang benar. Artinya kalau orang hanya memuji saja, orang saja hanya menyanyi saja, belum tentu itu adalah seorang penyembah. Tetapi seorang penyembah yang benar di hadapan Allah adalah mereka yang juga memuji Allah. Terima kasih buat hambanya, Pak Sekum, Pak Effendi. Luar biasa tadi pada saat beliau ke depan saya sempat kaget juga, kirain bukan Pak Effendi gitu. Karena kenapa? Wajahnya penuh dengan kemuliaan hari ini ya. Jadi saya pikir siapa ini? Oh, kiranya Pak Effendi. Luar biasa ya. Kita percaya apa yang dialami oleh hambanya juga mentransfer kita sekalian pada hari ini ya, sehingga hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Baik, kita akan akhiri ibadah ini, kita berdiri bersama-sama, nyatakan kepada Tuhan satu pujian, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh kami percaya Bapa, Kau selalu ada di dalam hidup kami. Amin. Kau Allah yang menyertai kami dan kasih-Mu sungguh melimpah bagi kami. Amin. Biar kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, apa yang kami baca lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadikan sesuatu yang baru dalam hidup kami. Bahwa kami harus menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, sebagaimana yang Allah cari pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu secara khusus, Bapak Effendi yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah ini. Memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah hadir dengan beban, persoalan, masalah, pergumulan, sakit, penyakit apapun juga kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap umat-Mu dan selalu memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa saat yang Kau memberkati setiap umat-Mu. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.